Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Julandra dari IKMC. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang dasar administrasi kebijakan kesehatan. Materi pertemuan keempat yaitu sistem dan pendekatan sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Atau sistem yaitu suatu kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai elemen yang berhubungan serta saling mempengaruhi, yang dengan sadar dipersiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua prinsip dari dasar sistem, yaitu elemen dan interconnection. Elemen adalah komponen atau bagian pembentukan sistem, sedangkan interconnection yaitu saling keterkaitan antar komponen dalam pola tertentu. Karakteristik sistem. Sistem bersifat hierarkial, tersusun dari subsistem dan subsistem yang merupakan sistem tersendiri. Pada hierarki yang lebih tinggi muncul sifat baru, emergent properties, yang berbeda dengan sifat-sifat pada tingkat lebih rendah. Sifat baru muncul akibat interaksi subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, sangat penting untuk melakukan pendekatan holistik dalam berpikir sistem. Sistem organisasi merupakan kompleks yang adaptif. Sistem interaksi dan umpan balik yang kompleks dalam organisasi menimbulkan perilaku yang tidak segaris lurus, sulit ditebak. Sistem juga bersifat adaptif, artinya mempertahankan struktur esensial saja, selebihnya menyesuaikan dengan lingkungan. Sistem dinamakan sistem karena keseluruhan lebih dari jumlah bagian-bagiannya. Ada emergent properties, perilaku yang tidak segaris lurus, dan respon adaptif menimbulkan kesulitan untuk memprediksi. Sistem counterintuitif. Komponen sistem. Ada input. Yang pertama, input merupakan sumber daya, sarana prasarana yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada proses, aktivitas untuk merubah input tertentu menjadi output tertentu. Proses transformasi input. Output, hasil produksi yang dapat berupa barang dan jasa. Dampak, akibat dari dihasilkan output, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan, kondisi di luar sistem yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah sistem. Pendekatan sistem merupakan penerapan dari cara berpikir yang sistematis dan logis dalam membahas dan mencari pemecahan dari suatu masalah atau keadaan yang dihadapi. Pendekatan sistem mengidentifikasi dengan lebih teliti adanya hambatan tantangan, membantu dalam hal mengeksplorasi permasalahan dari perspektif sistem, menunjukkan solusi potensial yang dapat diterapkan di subsistem, mendorong jaringan dinamis pada berbagai stakeholder, dan yang terakhir inspirasi pembelajaran. Pendekatan sistem ada input, proses, output, dan feedback. Keuntungan melaksanakan pendekatan sistem: jenis dan jumlah input dapat diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan. Proses yang dilaksanakan dapat diarahkan untuk mencapai keluaran sehingga dapat dihindari pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat diperlukan. Output yang dihasilkan dapat lebih optimal serta dapat diukur secara lebih tepat dan objektif. Umpan balik dapat diperoleh pada setiap tahap pelaksanaan program. Contoh, sistem pelayanan imunisasi campak.
Input contohnya sumber daya seperti staf, tanah, bangunan, dana medis, obat-obatan, dan balita. Proses adalah kegiatan pelayanan imunisasi. Bisa juga proses di organisasi, misalnya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, evaluasi kegiatan. Output jumlah balita yang berhasil diimunisasikan, jumlah vaksin yang digunakan, dan lain-lain. Dampak atau hasil, angka kasus campak menurun, dan lain-lain. Sistem kesehatan terdiri dari semua organisasi, orang, dan tindakan yang tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan, memulihkan, atau memelihara kesehatan. Seperti sistem lainnya, ini adalah seperangkat bagian yang saling terhubung yang harus berfungsi bersama agar efektif. Sistem kesehatan terdiri dari banyak bagian, secara khusus pasien, keluarga, komunitas, Kementerian Kesehatan, penyedia layanan kesehatan, dan badan pembiayaan kesehatan. Ada service delivery, penyampaian layanan yang baik meliputi kualitas, akses, keamanan, dan cakupan. Produk medis, program pengadaan dan pasokan perlu memastikan pemerataan, akses, kualitas terjamin, dan penggunaan hemat biaya. Tenaga kesehatan, tenaga kerja yang berkinerja baik terdiri dari SDM, manajemen, keterampilan, dan kebijakan. Pembiayaan, sistem pembiayaan kesehatan yang baik menghimpun dana cukup untuk kesehatan, melindungi orang dari bencana keuangan, mengalokasikan sumber daya dan pembelian, melindungi orang bencana keuangan, sumber daya dan pembelian. Sistem informasi kesehatan, sistem yang berkinerja baik memastikan produksi, analisis, penyebaran, dan penggunaan informasi yang tepat waktu dan andal. Kepemimpinan dan tata kelola yang efektif memastikan adanya kerangka kebijakan strategis, pengawas dan pembentukan yang efektif, pemberian insentif yang sesuai, dan perhatian pada desain sistem dan akuntabilitas. Mungkin sekian materi mengenai sistem dan pendekatan sistem yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.